penasaran sama Indonesia dan agama Islam. Penasarannya tentang apa di Indonesianya? Untuk daerahnya, kebudayaan seperti itu. Kalau Islam biasanya tanya-tanya, ya nggak boleh apa aja sih, apa yang dilakukan, ini boleh nggak, itu boleh nggak, caranya ibadah gimana, seperti itu. Yang kerjanya di apa itu, Pak? Di perawat. Yang tanya teman-teman perawat apa orang yang dirawat? Teman perawat. Ini sama dokternya. Sambil ini nanti dakwah, ngobrol-ngobrol santai. Kalau bisa sambil riset tentang kesehatan dan juga Islam. Banyak biasanya yang saing sama Islam kayak gitu. Tentang kalau bisa jelaskan tentang ini proses terjadinya manusia dari sistem apa namanya yang itu loh, dari rahim, terus saya lupa ini, coba nanti baca-baca di Google, ada banyak tentang proses terciptanya manusia. Antara sains dan penjelasan di Al-Quran itu sama. Ya Mas Ma'ruf baru berusaha soalnya untuk bahasa kan, karena baru di sini jadi agak belilit. Ada juga ya. Iya. Gini. Alhamdulillah. Ya Kak, itu sama direkturnya juga masih penasaran sampai sekarang. Sampai tempat ibadahnya disediakan sendiri. Malah enak ya, alhamdulillah ada yang. Ya alhamdulillah tidak dibatasi untuk ibadah itu. Disyukuri. Jadi untuk waktunya ibadah diberikan waktu sendiri. Kalau orang Jepang artinya apa? Shinto, kebanyakan. Nggak ada agama. Ada satu Kristen, yang punya agama satu Kristen. Yang lain nggak ada agama. Terima kasih Mbak Mutia atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amin nyuwun tolong sambil absen gitu Mas. Kalau sambil niki ngobrol apa tanya kabar Mas Amin. Oke, silahkan Mas Holis yang di Jepang. Apakah Mas Holis juga ditanya-tanya tentang Islam juga ini? Silahkan Mas Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengabarkan kepada saya yang di Wisma Jepang, alhamdulillah baik dan sehat. Untuk pekerjaan alhamdulillah lancar, dan keluarga yang di rumah juga alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ampun ya, Tambun Mas Holis. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Holis. Selanjutnya silakan Mas Abidin. Silakan Mas Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar saya di Suruga Jepang alhamdulillah sehat. Untuk keluarga juga alhamdulillah sehat. Untuk pekerjaan alhamdulillah lancar Mas. Oke, alhamdulillah. Kalau Mas Abidin ini di bidang apa Mas Abidin kerjanya? Saya di perakitan. Perakitan apa? Ya, lebih ke mesin CNC. Yang bikin mesin berarti? Iya, mesin. Saya yang operator ya kan? Saya yang bikin mesin. Ya. Iya, tapi CNC-nya itu bikin kayak alat solder. Apa sih? Mirip motherboard dah. Mesinnya itu nanti bikinnya. Apa itu? Ya itu apa, lempengan hijau di komputer itu apa namanya? PCB. Ya, saran itu sih yang. Oh, bikin yang tempat ini kan apa namanya? Yang
komponen-komponen ini kok. Enggak nih. CP kalau nggak salah. Yang hijau itu kan, yang disolder itu. Iya yang disedarin. Ya itu kalau robot yang saya pikir ya MC-nya itu mesinnya itu. Saya otomatis nyolderin itunya itu. Mas Ma'ruf, mohon maaf, Ustadz sudah ada respon, mungkin bisa persiapan. Iya, amin. Oke, Mas Abidin, ampun, terima kasih, Nggih. Iya, Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, prepare Mas Amin. Korea ada 6. 6. Jepang 4 komplit. Alhamdulillah. Finlandia 1. Hanya 1. Taiwan 1, Hongkong 2. 2, kemudian Malaysia 1. Malaysia 1. Lainnya Indonesia. Indonesia sudah banyak yang bergabung nih. Oke, selebihnya Indonesia. Oke, sampun Mas Amin. Iya, Ustadz belum bergabung, mungkin masih persiapan nih. Oke. Oke, sambil menunggu beliau Ustadz Abdurrahman Subhanahu Rawuh bisa Niki sudah di ruang tunggu. Oh, enggak Mas Amin. Perlu ACC nggih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya belum masuk, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Cek 1 2. Oke, sampun. Sudah masuk, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya baik. Iya, alhamdulillah baik, Ustaz. Oke, sebelum dimulai izin melaporkannya sudah tergabung, Ustaz. Iya. Sudah tergabung ada 26. Dari Korea ada 6, dari Jepang ada 4. Dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 2, dari Finlandia ada 1, dari Malaysia ada 1, dan selebihnya dari Indonesia, Ustaz. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke, amin. Selanjutnya, monggo saya dimulai, Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masih ada pertanyaan kita selesaikan. Kalau tidak ada pertanyaan yang tersisa kita lanjutkan. Oke, ada 4 pertanyaan Ustadz dari Ahad kemarin. Iya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah setan iblis itu bisa membunuh atau mencelakakan manusia? Kenapa sampai sekarang saya belum pernah melihat iblis setan, Pak Ustadz? Terima kasih penjelasannya. Dari saya, Pak Gianto, dari Sampit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setan syaitana yastunu itu bisa dimaknai sebagai menjauhkan. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu disebut setan. Kalau wanita itu menjadikan kita menjauh dari Allah, maka wanita itu setan. Kalau uang itu, kekayaan itu menjadikan kita menjadi jauh dari Allah, maka kekayaan itu juga bisa diartikan sebagai setan.
Ya, setan bisa mengambil banyak bentuk, jadi sifatnya seperti itu kan itu, menjauhkan kita dari Allah kan itu. Ya, oleh karena itu kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, memang arahnya seperti itu kan gitu. Ya, jadi apa saja itu sebenarnya yang bisa menjadikan kita semakin jauh dari Allah itu memang betul-betul disebut setan, langkah-langkahnya tidak diikuti. Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Iya, kita perhatikan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya supaya kita itu berislam dengan totalitas. Artinya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu betul-betul Islam. Ya, tidak hanya dohirnya saja, tapi betul-betul berangkat dari hati, ya, dari akidah, dari jiwa kita, ya, itu betul-betul Islam gitu loh. Jadi bukan hanya kupluknya, bukan hanya sarungnya saja, tetapi betul-betul hati yang menggerakkan dia untuk kupluan, hati yang menggerakkan dia untuk sarungan, itu betul-betul Islam. Aslama yuslimu Islam itu artinya tunduk patuh atau berserah diri. Artinya orang Islam itu adalah orang yang betul-betul berserah diri, jiwa raga itu betul-betul kepada Allah saja. Ya, dan itu kita diingatkan setiap hari oleh Allah dalam Al-Fatihah yang kita bahas selama ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya, dan itu sebenarnya merupakan perwujudan dari penyembahan kita kepada Allah, pemujaan kita kepada Allah, pemuliaan kita kepada Allah. Ya, yang sebelumnya kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya, ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku memuliakanku, kan gitu ya. Memuliakanku, tetapi juga di hadis yang lain dikisahkan bahwa Allah menjawab fawwado ilayya abdi, fawwado ilayya abdi. Artinya hambaku menyerahkan diri, menyerahkan urusannya, menyerahkan dirinya kepadaku. Artinya seharusnya setiap orang Islam itu ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin itu betul-betul menyadari bahwa dia sudah pasrah bongkoan kepada Allah, yang kemudian diwujudkan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang diuraikan lagi kemudian di dalam surat Al-An'am 162 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku dan ibadah sembelianku, hidupku dan matiku itu adalah milik Allah Tuhan Ta'ala, milik Allah Tuhan Ta'ala, lillahi rabbil alamin. Nah, Islam itu seperti itu loh. Kalau tidak seperti itu ya tidak Islam. Ya, kalau tidak kafah tadi ya tidak Islam begitu. Ya. Nah, untuk menjadi kafah di dalam berislam itu selalu aja ada yang menggoda, selalu ada yang membelokkan, selalu ada yang menjauhkan. Nah, yang menjauhkan itu disimbolisasi dengan nama setan. Maka dikatakan di situ adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti
ya langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya dia itu adalah musuhmu yang nyata. Musuh yang nyata artinya setiap aktivitas, setiap substansi, setiap apapun yang ada di sekitar kita yang menjauhkan kita dari jalan Allah itu namanya setan, dan itu adalah musuh kita itu loh. Ya, karena kita itu tugas kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Maka musuhnya adalah ya, segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak menghambakan diri kepada Allah. Menjauhkan diri dari Allah itu namanya juga tidak menghambakan diri kepada Allah. Ya, nah, maka itu disimbolisasikan dalam bentuk setan. Ya, itu diberi cap sebagai setan yang seperti itu. Nah, setan itu juga bisa diri kita sendiri kalau kita itu ternyata juga menjadikan keluarga kita jauh dari Allah, gitu ya. Itu kita sendiri menjadi setan seperti itu, gitu. Ya, maka kita perlu waspadai apapun aktivitas ya yang menjadikan kita itu jauh dari Allah, bisa saja main gitar atau main catur atau nonton TV atau main sepak bola atau nonton TV atau browsing di internet atau nonton YouTube atau apapun yang itu kemudian menjadikan kita lebih menjauh dari Allah, yaitu setan. Aktivitas itu semuanya setan. Kita sendiri yang ikut-ikutan ya jadi boloni setan kan gitu. Ya. Kalau kita punya uang, ternyata uang kita menjadikan kita sibuk untuk ngitung-ngitung, sibuk untuk mengembangkan uang tadi, sibuk untuk memperdagangkan uang tadi dan sebagainya, sehingga akhirnya waktu kita untuk beribadah kepada Allah menjadi berkurang, semakin jauh dari Allah, kayak uang kita itu menjadi setan. Nah, yang harus kita cintai itu adalah Allah, tetapi ternyata yang kita cintai adalah uang, adalah sepak bola, nonton sepak bola, adalah YouTube dan sebagainya. Nah, itu semuanya jadi setan. Ya, jangan kemudian dibayangkan setan itu ibaratnya seperti umpamanya saja genderuwo atau gandarwo atau seperti kuntilanak atau seperti kondit klewer dan sebagainya atau jurang grawah atau sundel bolong. Tidak ada, mudah-mudahan itu hanya cerita wayang saja, tidak ada. Ya, tidak ada. Itu cerita wayang, itu cerita-cerita itu tahayul yang berkembang di tanah Jawa, antara lain seperti itu. Sehingga orang-orang Jawa, keturunan Jawa dan sebagainya ya punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Tetapi orang Jawa tidak pernah takut pada Dracula. Karena memang tidak ada cerita Dracula di tanah Jawa ini. Sementara orang-orang barat sana, cerita-cerita, kisah-kisah horor itu semuanya, hampir semuanya terkait, terhubung dengan Dracula dan sejenisnya dan seterusnya gitu. Ya, jadi jangan dibayangkan seperti itu. Dracula juga tidak ada, kemudian juga Pendit Klewer atau Juragrawah juga tidak ada, Doraemon juga tidak ada, Nyai Romito juga tidak ada. Khayalan kita semata ya, seperti itu kan itu. Ya, maka jangan sampai kita kemudian tidak menyadari bahwa diri kita sudah menjadi setan. Ya, kalau kita kemudian nonton bola, bola ini rame, misalnya saja. Al-Nasr misalnya saja, kalau bisa suatu saat mungkin ada friendly match misalnya saja Al-Nasr dengan Manchester United misalnya, wah rame misalnya saja seperti itu, terus ngejak anaknya, ngejak bujone lali ngaji, biasanya ngaji bar maghrib misalnya saja, tapi langsung nonton TV, itu menjauhkan kita dari Allah. Kamu yang ngajak-ajak bujumu, ngajak-ajak anakmu untuk nonton TV itu jadi setan. Nah ini ya semakin hari semakin berat, karena semakin hari itu kreativitas manusia itu semakin banyak faktor-faktor yang menjadikan kita itu menjauh dari Allah. Ya, kalau 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara Facebook.
gara-gara TikTok, gara-gara Instagram. Tapi kita bisa jamin, saya yakin yang sekarang ini banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara medsos. Ya, sama persis kalau dulu belum ada listrik itu tidak ada orang yang mati karena listrik. Tidak ada orang yang mati masuk neraka karena kesetrum listrik. Tetapi setelah ada listrik sudah pasti banyak orang yang masuk neraka gara-gara kesetrum listrik. Mungkin saja ada yang masuk neraka gara-gara kesetrum listrik. Tapi yang jelas melihat keadaan iman ya kita semuanya yang masih seperti ini, itu lebih banyak mereka yang mati kesetrum listrik itu masuk neraka. Dulu sebelum banyak mobil tidak ada orang yang mati ketabrak mobil. Ya, dulu sebelum ada mobil tidak ada orang yang mati karena nyopir mobil. Tetapi setelah ada mobil banyak orang mati karena ketabrak, banyak orang mati karena nyopir, nabrak dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Jadi penyebab-penyebab untuk masuk neraka itu semakin hari semakin banyak, semakin luas. Maka umat Islam semakin hari harus semakin tangguh, semakin jeli, semakin peka. Apa saja yang menjadikan mereka itu kemudian masuk neraka. Dan ini hebatnya Allah sudah persiapkan dengan jauh dengan model pemikiran tentang setan, tentang iblis seperti itu. Ya. Jadi sifat setan, sifat iblis itu nanti nempel pada kreasi-kreasi manusia sekarang yang lampau sekarang maupun yang akan datang ini semakin ke depan semakin banyak kan gitu. Ya. Dulu ketika kalian belum kerja di Korea, kalian tidak mungkin mati karena won, masuk neraka karena won. Tapi mungkin saja setelah di Korea, mungkin saja kalian ada yang masuk neraka karena won. Ya, kita lihat itu persoalan orang TKI Korea yang ribut dengan istrinya di Pacitan atau di mana itu, yang istrinya selingkuh sama tetangganya dan sebagainya, sementara suami yang bangun rumahnya kerja di Korea ketika pulang ngerti istrinya selingkuh, kemudian mereka ribut, istrinya suruh membeli bangunannya tidak mau, suaminya minta tanahnya istrinya untuk dibeli juga tidak mau, entah di bulldozer rumah. Kalau tidak ke Korea, tidak ada persoalan yang seperti itu. Tidak ada rumah tangga kemudian cerai, ribut gara-gara won. Nah itu wonnya jadi setan. Nah gitu. Nah ini Allah sudah mempersiapkan jauh ke depan. Ya, setan itu bisa ditempelkan di mana saja, kapan saja, tidak statis. Oh setan yang kaya biyen kalau ngono-ngono tok kae. Nah, setan pengen meruh, kita pengen meruh, ya rais. Bisa membunuh orang, mateni orang, bisa saja. Ya, hadisnya akan mengatakan juga bahwa bila dua orang beriman itu berhadapan satu dengan yang lain dengan pedangnya, yang membunuh yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Dua-duanya itu jadi setan. Kan ngeri. Tapi itu bentuknya juga manusia, sama seperti kita. Ya, begitu Pak Gianto, mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih waspada lagi tentang setan yang berada di sekitar kita. Jangan cari yang bentuknya seperti betul cakil dan sebagainya, tidak ada. Tapi bentuknya ya seperti manusia, ya bentuknya ya uang, ya bentuknya mungkin makanan, bentuknya tontonan TV, bentuknya juga mungkin gitar, bentuknya ya mungkin diri kita sendiri ini. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo silakan yang lain. Ya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami ayat, saya masih bingung apakah dengan membaca tafsir, misal tafsir Ibnu Katsir begitu, atau dengan membaca berbagai tafsir, lalu dipilih satu sebagai pemahaman yang diambil. Iya. Jadi ada kelompok tertentu yang mereka itu mendapat diri sebagai orang-orang salaf itu yang terdahulu, itu harus mengambil apa yang sudah diajarkan
oleh ulama-ulama yang terdahulu, termasuk juga dalam konteks ini Ibnu Katsir dan sebagainya kan gitu. Tetapi yang namanya ilmu Allah itu amat sangat luas. Pengetahuan berkembang. Ya, seorang ahli tafsir itu dia akan menafsirkan, akan memberikan penjelasan, keterangan satu ayat dan ayat yang lain itu tergantung kepada background keilmuan maupun pengalaman mereka. Nah, mereka yang memang betul-betul ahli dalam bidang lughah, maka ketika dia membuat buku tafsir, kitab tafsir atau menafsirkan suatu ayat, tentu akan diwarnai dengan keindahan-keindahan tadi kan itu. Nah, mereka yang ahli dalam bidang sains gitu ya, nanti mereka akan warnai yang namanya ayat-ayat itu dengan pemahaman dia tentang sains. Mereka yang ahli dalam bidang hukum ya juga akan begitu. Dan tidak ada satu orang pun yang sempurna mengumpulkan semua bidang-bidang ilmu Allah itu menjadi satu kepala. Tidak ada. Bahkan ketika kita bicara tentang al-asmaul husna itu saja, kita sering ya menyinggung bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mendeskripsikan Allah dengan komprehensif, dengan lengkap. Tidak ada satu orang pun itu. Tidak ada satu orang pun yang dia dengan segala kemampuan dirinya itu betul-betul mengenal kehebatan. Tidak ada. Terlalu kecil otak kita. Maka ketika kita berusaha untuk mengenal Allah dengan mempelajari sifat-sifatnya itu kita dengan berharap, kita dengan berdoa. Allah lah nanti yang akan membimbing saya untuk mengenalnya. Allah akan datang mengenalkan diri kepada saya. Allah akan memberi hidayah saya. Allah akan masukkan keimanan kepada saya. Allah akan menguatkan keimanan saya. Itu harapannya terus seperti itu. Karena kecilnya manusia tadi kan gitu. Nah, karena kecilnya otak manusia itu juga tidak ada satupun manusia yang mampu menafsirkan ayat-ayat Allah tadi dengan betul-betul seperti apa yang dikehendaki Allah. Gitu loh. Amat sangat terbatas gitu loh. Ya. Kepada Rasul saja sudah tidak diberikan semuanya, ilmunya Allah itu kepada Rasul sudah tidak diberikan semuanya. Rasul juga tidak diberitahu kapan terjadinya kiamat. Kiamat yang kubro, yang betul-betul kiamat, yang jagat raya itu kemudian hancur secara totalitas semuanya seperti apa, Rasul juga tidak telah diberi gambaran. Hadis-hadis yang berbicara itu tentang tanda-tanda kiamat itu ketika saya pelajari, hampir semuanya itu bicara tentang kiamat sugro. Kiamat sugro tidak hanya dalam arti kiamatnya kematian seseorang, tapi bisa masyarakat, bisa juga komunitas, bisa saja satu bangsa, bisa saja satu ras dan sebagainya, bisa saja bumi ini. Tetapi pahami betul bahwa bumi ini bukan jagat raya, jagat bumi ini hanya kecil saja. Allah sendiri juga menggunakan istilah as-samawat dan al-ard. Maka kalau hancur bumi ini, as-samawat itu masih sangat luas, masih sangat banyak. Maka ketika Rasul bicara tentang gunung-gunung yang kemudian berguncang, yang menjadi seperti ini, mengeluarkan isinya, gunung itu hanya bumi. Hanya di bumi, bicara tentang bumi. Belum bicara tentang jagat raya. Nah, yang bicara tentang jagat raya dulu sudah panjang lebar kita bicarakan. Ada di dalam surat Al-Anbiya yang ke-104 gitu ya, bisa seperti itu. Nah, itu jagat raya betul yang hancur di situ dengan nanti berbagai aspek kecil-kecil yang diuraikan di beberapa hadis kan gitu. Ya. Yang itu pun juga bisa ditafsirkan kiamat sugro. Artinya kalau bumi ini hancur itu baru kiamat sugro. Ya, sebentar lagi yakin nanti manusia itu sudah akan keluar dari bumi. Saya yakinnya. Cina sudah mampu mengirimkan kendaraannya, robotnya ke Mars. Amerika sudah 4 kali mendaratkan robotnya di Mars. Ya,
Kemudian di Mars sendiri katanya sudah ditemukan air, dan Amerika sudah membawa Perseverance robot itu untuk membuat oksigen. Oksigen dibikin dulu sebelum orang datang ke sana. Ya, jadi nanti mungkin awal itu tempat tinggal mereka itu seperti di Star Trek itu, wujudnya bangunan yang tertutup dari luar. Nah, bangunan yang tertutup dari luar itu bagi orang Barat sudah biasa. Ketika mereka hidup di subtropis yang lebih ke utara lagi dan sebagainya, semua jendela-jendela itu semuanya ya tutup karena ketika musim dingin, salju dan sebagainya itu mereka tutup semua, dan di dalam masih hangat, di dalam ada oksigen. Ada yang mesin yang menghasilkan oksigen, ada penghangatnya. Penghangatnya mudah, oksigennya yang agak susah karena butuh mesin yang besar, butuh waktu yang lama nanti untuk menciptakan. Apalagi Cina sudah mampu membuat matahari buatan. Nah, dengan matahari buatan itu, nanti kalau mereka membuatnya di Mars, Mars yang dingin itu akan naik suhunya untuk menaikkan itu. Dan karena yang menguasai di sana Cina dan Amerika, itu dua kekuatan yang luar biasa di dunia. Orang lain nanti tidak bisa ngutek-ngutek, dum-duman wae, no Cino, mana itu. Kamu bagian sana, saya bagian sini, daripada ribut, wes wong liya ora entuk rene. Wes kuasai mereka, kolonialisasi mereka, mau apa yang lain. Apalagi kita orang-orang Islam yang tidak punya kekuatan itu. Ya, kayak sedulure nang Palestina, rumah sakit dibom 500 sampai 600 orang mati, wanita, anak-anak, orang-orang yang sedang sakit, dokter, perawat semuanya mati. Ya, kita Indonesia yang punya kekuatan militer nomor 16 di dunia saja tidak berani mengirimkan militernya ke sana untuk mencegah kejahatan yang dilakukan Israel. Apalagi Indonesia itu nomor berapa? 13 ya, 13. Pakistan itu nomor 6, nomor 7 ya, nomor 7. Dia pun juga tidak berani. Arab Saudi nomor 16. Jadi nek cancut tali wondo itu ya, katakan Turki, kemudian Arab Saudi, kemudian Pakistan, kemudian Indonesia itu terjun berani ke sana. Tentu Amerika mikir-mikir itu. Tapi karena kita sudah tidak punya nyali lagi dan tidak ada rasa persaudaraan sama seperti satu tubuh begitu sudah hilang, maka ya untuk berani berkorban pada orang lain yang tidak kita cintai, mana mungkin bisa. Mana mungkin bisa. Alhamdulillah. Ya, nah matahari buatan yang dibikin Cina itu negara lain belum ada yang mampu. Secara teori mereka tentu sudah mudah ngerti, tetapi mereka belum ada yang mampu. Tetapi kalau Cina itu bisa, tentu nanti Amerika dalam waktu sebentar juga akan bisa, Rusia juga akan bisa. Karena prinsipnya hanya dengan visi nuklir saja, dan visi sudah memang mereka kuasai, ngelotok mereka. Ya, kendaraan untuk ke Mars sudah bisa, kemudian sudah punya, robot yang turunkan ke sana sudah punya. Kalian juga tahu mereka sudah bisa membuat pesawat, ya katakan yang bisa mendarat secara vertikal seperti Harrier punyanya Inggris itu juga bisa mendarat vertikal. Kemudian pesawat-pesawat yang lain banyak juga yang sudah bisa mendarat vertikal seperti itu. Nah, tentu saja mekanisme untuk mendaratkan pesawat seperti itu nanti akan bisa digunakan untuk membuat pesawat yang bisa mendarat di Mars dan jadi pesawat ulang-alik bisa nanti jadinya. Nah, tinggal tunggu waktu saja kan. Nah, artinya kalau kemudian orang-orang itu sebagian sudah migrasi ke Mars, hidup di Mars sana, hancur bumi itu ya hancur hanya sebagian saja, kiamat sugro saja. Ya, maka ayat-ayat yang menggambarkan atau hadis-hadis yang menggambarkan gunung-gunung yang begini begitu itu belum bisa dijadikan gambaran sebagai total destruction of the universe itself kan itu. Ya, kehancuran totalnya atau kiamat kubronya
masih jauh begitu. Maka sekarang ini waktunya umat Islam berprestasi untuk bisa mengalahkan Yahudi. Ya, OGG malah berpikir, kosong ngerti-ngerti sudah kiamat. Nggak usah banyak-banyak bicara kiamat kubro, kiamat sugro ini lebih cedak gitu loh. Ya, kita sudah 1400 tahun dari zaman Rasul. Dulu Rasul mengatakan sudah dekat juga. Ya, dekat di sini itu dekat dalam pandangan, dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah itu jutaan miliaran tahun itu dekat. Karena masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu semuanya sudah di depan Allah. Nah, bagi manusia yang dia punya kemampuan hanya relatif, kemampuan menilai waktu secara relatif, ya kalau saya hidup di zaman Rasul yang namanya 1000 tahun, 400 tahun yang akan datang itu lama. Maka tidak usah mikir yang itu, yang dipikir adalah kiamat sugro kita. Para sahabat 10-20 tahun sudah pada meninggal. Kiamat sugro, itulah yang harus dipikirkan, itulah yang harus dipersiapkan. Urusan kiamat kubro itu sudah nanti biar Allah nanti yang menentukan kapan, dan kita tidak usah ikut memberitakan ini itu. Sugronya itu loh yang penting perlu dipersiapkan, bukan kubronya. Kalau ngerti-ngerti tanda-tandanya kiamat sudah dekat, gombal. Ya, kita seharusnya memandang waktu itu gitu kan itu. Yang sangat dekat itu adalah kiamat sugro. Mungkin saja diri kita. Maka kita persiapan itu. Tidak usah mikir ke kiamat kubro nih. Biar itu dipikirkan yang berkompeten gitu kan. Ini pertanyaannya kok sampai di sini jawabnya tadi apa pertanyaan? Jadi tentang tafsir, Ustaz. Nah ya, katakan pulang sekali lagi, untuk menafsirkan sebuah ayat itu seorang ahli tafsir itu amat sangat dan selalu dipengaruhi oleh background keilmuan mereka, bahkan background budaya, pengalaman mereka akan mempengaruhi. Maka tafsir satu dengan yang lain itu bisa beda-beda satu dengan yang lain. Dan harapannya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, mereka yang punya background science and technology mampu menjelaskan ayat-ayat tadi dengan basis science teknologi. Orang yang mungkin dia backgroundnya lugu, tidak mungkin mampu menjelaskan kaitannya dengan itu kan gitu. Itu kira-kira. Nah, yang jelas itu adalah ayat-ayat Allah itu ya satu dengan yang lain itu saling menafsirkan. Artinya kalau ada satu ayat itu sudah dijelaskan dengan menggunakan ayat lain itu sudah betul. Ya, asal memang betul-betul sesuai. Nah, hadis juga bisa digunakan, jelaskan, nambah penjelasan tentang ayat-ayat itu sendiri kan itu. Tetapi pahami betul ayat-ayat yang terkait dengan sains dan teknologi itu tidak ada yang menjelaskan. Rasulullah juga tidak punya kemampuan dalam bidang sains pada saat itu. Ya, ambil saja, katakan gerhana. Ketika bicara tentang gerhana, ya, atau mensikapi tentang gerhana, ya, Rasulullah itu berpidato kepada para sahabatnya, kemudian menunjukkan bahwa yang namanya gerhana, matahari atau bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah, gitu saja. Ya, tanda-tanda kebesarannya Allahnya seperti apa, bagaimana mekanismenya terjadi seperti apa dan sebagainya, tidak pernah Rasul, para ahli tafsir ya, salaf menjelaskan tentang itu gitu loh. Bahkan mereka yang mendapat diri mengikuti ulama salaf pun sampai sekarang banyak yang berkeyakinan bahwa bumi itu tidak bundar, tetapi datar. Sangat mengenaskan ya seperti itu. Nah, ini sains yang bisa menjelaskan, ulama yang ahli dalam bidang sains gitu. Ya, sama seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, ya, Al-Haytami dan sebagainya. Dulu mereka itu ahli dalam bidang tafsir, ahli dalam bidang agama, tetapi juga ahli dalam bidang
Ibnu Sina katakan kedokteran. Ya, kemudian yang lain lagi ahli di bidang optika, maka disebut sebagai bapak optika modern, Al-Haytami dan sebagainya. Al-Jazari diberi julukan sebagai ahli mekanika modern dan sebagainya. Ya, begitu gitu loh. Maka ya tidak bisa dibenarkan kalau kemudian ayat Al-Quran itu dijadikan sempit hanya seperti apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir atau yang lainnya. Tidak seperti itu. Ilmu Allah itu luas, tak terbatas. Ya, gambarannya kalau ditulis dengan tinta 7 linta, ditulis dengan laut sebagai tinta, bahkan 7 atau 8 lautan ya yang dijadikan tinta itu tidak akan selesai digunakan untuk menulis ilmu Allah itu gitu. Ya, maka dari zaman ke zaman kemudian terbuka bukti baru kebenaran Quran, terbuka bukti baru kebenaran Quran, terbuka bukti baru kebenaran Quran. Itu wajar seperti itu karena memang ilmu Allah itu amat sangat hebat. Artinya Quran itu betul-betul akan menjadi mukjizat dari Rasul sepanjang zaman sampai kiamat nanti. Kalau zaman Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah tidak diberi yang seperti itu. Ya, kenapa kok tidak diberi? Karena mukjizat yang seperti itu hanya berpengaruh kepada orang yang menyaksikan saja pada saat itu. Orang yang mendengar cerita tidak akan berpengaruh sehebat seperti orang yang menyaksikan. Sedangkan mukjizat yang berbasis sains ilmu pengetahuan itu akan dikagumi oleh manusia yang berakal, berotak. Nah, maka di sini diperlukan sekali ilmu mantik, ilmu logika. Ya, termasuk untuk menafsirkan Quran itu. Ya, sepanjang zaman nanti, artinya dari 100 tahun, 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, tetap saja akan ada ayat-ayat Al-Quran yang terbuka menjadi bukti kebenaran Allah yang baru lagi, yang baru lagi, baru lagi. Sekali lagi sampai kiamat. Entah kiamatnya kapan. Miliaran tahun yang akan datang. Ya, begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, saya mau nyambung dikit tentang sains dan Al-Quran tadi ya Ustaz. Ya, silakan. Saya dulu pernah nyimak di kajian Kompas ini juga sekolah panjenengan di SMP atau SMA yang Nasrani ya Ustaz. Apakah juga dijelaskan tentang hubungannya sains dan Bible Ustaz? Itu Ustaz. Tidak. Kalau di sana tidak. Tidak, di sana tidak pernah disinggung. Saya membaca sendiri tulisan dari Maurice Bucaille, itu dokter ahli bedah dari Perancis yang dia mempelajari bahasa Arab selama 30 tahun. Cerita dia itu baru kemudian dia Islam karena melihat kebenaran secara sains dan teknologi itu tadi kan gitu. Banyak yang diungkapkan di dalam bukunya Maurice Bucaille tadi. Lupa saya judulnya, kalau tidak salah Bible, Quran, dan Sains gitu. Dicari ada itu di internet, itu ada judulnya. Maurice Bucaille. Ya. Oke. Dan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Monggo silakan. Jika antara azan dan iqomat saat sholat duhur terlalu cepat dan singkat hingga kita tidak bisa melakukan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat, bolehkah begitu azan berkumandang kita langsung mengerjakan sholat sunnah qobliyah duhur di rumah dengan resiko tidak bisa mendapatkan sunnah menjawab azan? Mohon nasihat dan pencerahan Ustadz. Terima kasih. Ya, kalau memilih yang utama ya utamanya ke masjid tadi lah, karena dapat jamaahnya kan itu. Di rumah nanti tidak dapat jamaahnya gitu. Ya, sedangkan kita tahu yang namanya qobliyah dan ba'diyah duhur itu kan sunnah saja kan gitu. Ya, meskipun itu juga sunnah muakkadah kan gitu. Ya,
kita bisa nambah nanti ganti dengan yang lain. Artinya setelah zuhur nanti kita ba'diyah zuhurnya 4 rakaat ya, mungkin nanti ditambah sholat mutlak, sholat sendiri mutlak 4 rakaat misal saja begitu. Ya, yang lewat ya nanti lewat kita kehilangan nanti diganti dengan yang kita tidak biasa melakukan. Nah, kemudian kita lakukan itu untuk menutup kekurangannya kan gitu. Ya, kalau biasanya sedekah hanya sekali dalam sehari, maka kemudian pada saat itu kita ganti dengan sedekah 2 kali, misal saja seperti itu. Terus diupayakan supaya bisa istiqomah gitu, sehingga besok lagi ketika datang waktu zuhur itu kita sudah mempersiapkan diri, tidak ingin kehilangan, kan gitu. Nah, mungkin kita berada di lokasi yang lain yang kita tidak ngerti berapa lama jeda antara zuhur dan asar, antara adzan dan iqomah dan sebagainya. Kalau di rumah sendiri, di tempat sendiri, di kampung sendiri biasanya titen kan gitu. Kalau zuhur itu cepat, kemudian kalau subuh itu lama, saja. Kalau asar ya cepat malahan dan sebagainya gitu. Tetapi kadang juga tergantung pada muadzinnya. Kadang muadzinnya tidak ada, pas yang ada muadzin yang lain kemudian tidak mengikuti biasanya, juga kadang cepat kan gitu. Ya, tetapi saya menganjurkan supaya tetap saja ikut jamaah di masjidnya supaya tetap dapat kelipatan jamaahnya dan juga istiqomah di dalam bersamaan dan situ kan gitu ya. Sedang kehilangan qobliyah zuhurnya itu nanti diganti dengan mungkin sholat mutlak setelah sholat ba'da zuhur, atau diganti dengan sedekah atau ganti apapun ya, yang itu wujud merupakan salah satu bentuk amal soleh kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa kalau doa tidak terkabul? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya biar mudah terkabul? Ya, coba dibaca di Al-Baqarah ayat 186 itu. Nih, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Iya, 186 itu ayat-ayat yang nyelip di tengah ayat tentang Syam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi sesederhana itu sebenarnya ya, supaya doa kita terkabul itu kita seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, ini janji Allah. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, ya rasyudun, agar mereka senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang benar gitu ya. Nah, supaya sebenarnya kan sebelum kita berdoa itu Allah sudah mengabulkan banyak keinginan kita gitu ya. Allah sudah senantiasa memenuhi kebutuhan kita. Sejak kita masih dalam kandungan
kita itu sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah itu. Sejak kita lahir juga, apa yang kita butuhkan untuk hidup ini sudah dipenuhi oleh Allah itu. Kemudian kita belajar menjadi anak-anak, dewasa, itu kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah. Artinya sebenarnya kita tidak perlu berdoa pada saat itu, Allah sudah mengabulkan gitu. Ya, maka seharusnya kita itu sudah bersyukur di situ. Bersyukurnya dalam bentuk iman dan senantiasa mengikuti perintah Allah. Itu yang dikehendaki Allah oleh kita. Ya, maka ketika kita ini berdoa, mohon doa kita dikabulkan oleh Allah, ya itulah yang harus kita lakukan. Apa kamu tidak sadar? Apa kita tidak menyadari betul bahwa selama ini kita sudah betul-betul ditimang-timang, dibimbing, dihidupi, dilindungi, dinaungi oleh Allah itu? Apa kita tidak merasa gitu loh? Apa manusia itu bisa urip diri tanpa Allah? Tidak bisa. Oksigen yang memberikan Allah, mata bisa melihat yang menggerakkan Allah, yang memberikan kemampuan Allah. Telinga kita bisa mendengar. Ketika kita lahir bisa nangis, mak cenger dan sebagainya, itu semuanya yang memberikan Allah. Ya, paru-paru kita kembang kempis bisa bernapas, itu juga Allah gitu loh. Ini jadi pelajaran beberapa waktu yang lalu. Ada seorang teman kita yang meninggal dunia, kemudian ketika ada yang bertanya tentang sesuatu apa gitu. Kemudian ada yang menjelaskan kemarin itu sesak nafasnya. Nah, ceritanya dulu pernah stroke gitu, ringan atau bagaimana. Nah, kemudian ada yang menganalisis, mungkin saja itu stroke yang menyebabkan tidak bergerak paru-parunya sehingga sesak. Nah, apa kita tidak bersyukur bahwa paru-paru kita selama ini kembang kempis sendiri, tanpa kita atur, tanpa kita maui, digerakkan oleh Allah untuk mengambil oksigen sehingga kita masih tetap hidup? Tidak bersyukur itu? Nah, kalau mau bersyukur tentu saja kita beriman dan taat kepada Allah, ikuti perintah Allah tadi. Maka kembali supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah, jadilah orang yang seperti ini. Jadi orang yang beriman dan betul-betul taat kepada Allah itu betul-betul karena keimanannya. Sholat juga sholat karena keimanannya, tidak sholat juga tidak sholat karena keimanannya. Sedekah karena imannya, tidak sedekah juga karena keimanannya. Bukan karena yang lain-lain, itu yang disebut sebagai tauhid. Jangan kemudian kita sholat hanya karena ada maunya kepada Allah. Kita menjadi orang yang rajin beribadah karena ada maunya dari Allah. Bukan betul-betul saya itu harus bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada saya selama ini, sehingga saya harus bersyukur dengan mengokohkan keimanan saya dengan senantiasa bertaat kepadanya. Harusnya kan begitu. Nah, kalau kita itu seperti itu, sudah yakin Allah berjanji tadi, uji puncak mata da'i idadaan. Aku akan mengabulkan doa apabila dia berdoa. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhiri janjinya. Yang menjadi pertanyaan, betulkah sekarang ini kita sudah betul-betul beriman dan betul-betul dalam senantiasa dalam ketaatan kita kepada Allah? Itu yang betul dikoreksi. Ya, maka kemudian dijabarkan oleh Rasul di satu sisi, kalau seseorang itu makannya yang haram, minum haram dan sebagainya, maka doanya tidak akan diterima 40 hari. Kalau sampai kita datang kepada dukun, mempercayai dukun, bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 malam. 40 itu ya jangan ditafsirkan 40 secara harfiah letterlek, lama, dalam waktu yang cukup lama. Kalau
Kalau dalam waktu yang cukup lama, belum sampai periodenya, kemudian juga sudah berbuat begitu lagi, berbuat begitu lagi, kapan doanya akan diterima oleh Allah? Syaratnya tidak dipenuhi kok. Bola-bali merdukun, bola-bali percaya tidak datang ke dukun, tapi percaya karena omongannya orang yang madeg dukun dan sebagainya. Dan apa malah madeg dukun dewe dan sebagainya. Ya nggak bakal diterima. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Betulkah kita sudah menjadi manusia yang layak doa kita tidak dikabulkan? Seperti apa orang yang layak doa dikabulkan? Iman dan amal soleh senantiasa, hanya karena Allah saja, bukan karena kemunafikannya. Perlu evaluasi diri, apakah betul saya itu menjadi orang mukhlis atau justru saya itu menjadi orang musyrik. Nah, kalau kita menjadi orang yang musyrik, yang mensekutukan Allah, bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah? Allah tidak mau disekutukan seperti itu, kan itu. Ya, perwujudannya tadi antara lain itu salah satu saja bentuk makan minum. Karena yang berhak untuk melarang makan minum itu Allah, tetapi ketika Allah melarang yang haram kamu nekat, berarti kamu menuhankan hawa nafsumu, kamu sudah musyrik. Gimana mau dikabulkan oleh Allah? Nah, kita bisa analogikan ke yang lain. Apapun wujud bentuk pelanggaran